Halo semuanya, selamat datang pada perkuliahan Bahasa Indonesia Keilmuan di pertemuan ke-13 sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja untuk materi kita pada pertemuan ke-13 ini. Kita akan membahas tentang beberapa hal, yaitu ada struktur esai, kemudian struktur makalah. Jadi kita akan mempelajari tentang esai dan makalah. Adapun kedua hal inilah nanti yang akan berhubungan dengan tugas akhir teman-teman, begitu ya. Jadi di sini ada tips mengembangkan esainya, kemudian ada contoh esai singkat, serta ada juga struktur makalahnya. Nanti juga akan saya lengkapi dengan contoh makalah atau esai panjang, gitu ya. Begitu. Kemudian untuk sebelum saya masuk ke dalam pengertian esainya sendiri, maksud saya elaborasi struktur esai sendiri, di sini kita penting sekali untuk mengetahui tujuan dari penulisan esai tersebut. Apa yang mau kita sampaikan atau apa yang mau kita kerjakan melalui esai tersebut. Pertama ada melaporkan hasil riset. Jadi ini boleh sifatnya adalah sebuah laporan. Kemudian menjawab pertanyaan yang telah disiapkan. Jawab pertanyaan di sini mungkin bentuknya seperti sebuah discussion paper, begitu ya. Ada sebuah discussion paper atau esai yang isinya menjawab pertanyaan, diskusi seperti itu. Kemudian ada mendiskusikan pandangan terhadap satu isu. Bisa juga menulis sintesis riset yang dilakukan peneliti lainnya dalam sebuah topik. Jadi pada umumnya ada 4 tujuan penulisan esai seperti ini. Nah, teman-teman bisa menulis esai dengan menentukan tujuan penulisan yang mana dari esai ini. Nah, untuk tugas akhir teman-teman di Bahasa Indonesia Keilmuan, maka tujuan penulisan esainya adalah yang ketiga. Kita akan belajar untuk menulis esai dengan tujuan mendiskusikan pandangan teman-teman terhadap suatu isu. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat struktur esai di sini. Pertama ada paragraf pembuka, atau dalam bahasa Inggris kita biasa kenal juga dengan istilah introduction. Kemudian ada juga paragraf isi yang kita biasa kenal dengan main body, dan ada paragraf penutup yang biasa kita kenal dengan istilah conclusion dalam bahasa Inggris. Pertama mungkin kita akan lihat dulu untuk paragraf pembuka. Di sini paragraf pembuka, namanya juga pembuka begitu ya, berisi kalimat-kalimat pengantar berupa latar belakang, kemudian ada juga masalah tujuan dan anggapan dasar atau ide utama yang akan dibahas. Ini istilahnya seperti appetizer yang dapat menggugah minat pembaca. Biasanya dalam table manner makanan begitu kan ada hidangan pembuka yang biasanya menggugah selera untuk makan makanan intinya begitu. Jadi paragraf pembuka bersifat seperti appetizer juga. Kemudian paragraf isi di sini berisikan inti-inti pokok pikiran penulis. Jadi ini lebih ke inti ide pokoknya. Jumlah paragrafnya bisa 1, bisa lebih, tergantung dari seberapa luas cakupan yang akan teman-teman bahas begitu dalam paragraf isi. Nah, umumnya paragraf isi inilah yang nanti bobotnya akan sangat banyak begitu. Kemudian terlepas dari demikian, ide-ide pokok harus tuntas dibahas. Jadi setiap ide-ide yang teman-teman miliki untuk menulis dalam yang akan dituangkan dalam esainya tersebut harus selesai dibahas dalam paragraf isi ini. Selanjutnya untuk paragraf pembuka. Oke, pertama untuk paragraf pembuka ini saya memberikan contoh appetizer yang bisa digunakan di sini, yaitu pertama bisa menyampaikan berita hangat, kemudian menyampaikan anekdot juga bisa. Biasanya dalam esai-esai yang berisi kritik-kritik begitu, ini biasanya pakai anekdot juga. Selanjutnya ada memberikan contoh konkret yang berkenaan dengan pokok pembicaraan, kemudian diawali dengan pernyataan yang tegas, pernyataan yang tajam begitu, kemudian memberikan perbandingan, memberikan analogi begitu juga bisa.
Selanjutnya juga bisa mengungkapkan isu-isu penting yang mungkin belum terungkap, atau mungkin isu-isu dari berita hangat seperti poin nomor 1 tadi. Kemudian nomor 8 juga ada mengungkapkan peristiwa luar biasa yang terkait dengan topik tersebut, yang kiranya menjadi sesuatu yang bisa menggugah minat pembaca, yang membuat pembaca itu merasa tertarik untuk melanjutkan membaca esai kita. Begitu. Selanjutnya untuk paragraf isi di sini dapat ditulis dalam beberapa susunan paragraf. Jadi seperti yang saya bilang tadi, paragraf isi ini isinya lebih dari satu, kadang-kadang lebih dari satu, karena biasanya ide pokok yang ingin disampaikan penulis itu banyak. Jadi ada beberapa paragraf umumnya. Nah, untuk mengembangkan susunan paragraf tersebut sendiri, kita bisa memberikan atau menuliskan dua jenis paragraf. Ada paragraf pengembang dari pokok pikiran dan ada juga paragraf transisi. Sebentar lagi kita akan lihat contohnya. Jadi untuk paragraf pengembang dulu, yang pertama di sini. Paragraf pengembang itu biasanya terdiri dari beberapa hal. Di sini bisa teman-teman pilih sesuai dengan apa yang teman-teman ingin sampaikan. Pertama ada paragraf penguraian masalahnya. Nah, ini seperti penguraian masalah berupa sedikit elaborasi dari latar belakangnya, begitu. Untuk latar belakang sendiri, betul kita sudah menuliskan itu di paragraf pembuka, tapi di dalam paragraf isi sendiri juga ada transisi latar belakang, begitu. Jadi kalau latar belakang di paragraf pembuka itu mungkin lebih singkat, nah di paragraf isi latar belakangnya mungkin bisa lebih dielaborasi lagi, jadi istilahnya lebih panjang, lebih tereksplor lah di sini, seperti itu. Kemudian ada juga paragraf deskripsi konsep yang dibicarakan dalam esai. Di sini adalah kata kuncinya adalah deskripsi, jadi paragraf deskripsi. Selanjutnya mungkin mau memberikan contoh perbandingan, maka boleh pakai paragraf, menuliskan sebuah paragraf yang membicarakan tentang perbandingan. Kemudian ada paragraf yang dikhususkan untuk mengelaborasi argumentasi, membuktikan argumen teman-teman. Ada juga paragraf yang khusus dibuat untuk membicarakan sebuah fakta, membicarakan rinci sebuah contoh. Kemudian ada juga paragraf studi kasus yang mungkin dikhususkan untuk menuliskan atau mengelaborasi sebuah studi kasus yang tentu harus berhubungan dengan topik esai teman-teman. Selanjutnya terakhir adalah paragraf transisi atau paragraf penghubung. Karena umumnya contoh ketika kita menuliskan misalnya di sini ada paragraf, saya tulis paragraf studi kasus, kemudian saya juga mau tulis paragraf perbandingan, begitu. Kadang-kadang ketika kita menghubungkan dua paragraf ini tidak bisa langsung dituliskan begitu saja. Ada biasanya paragraf transisi supaya kedua paragraf tadi, paragraf perbandingan dan studi kasus contohnya, paragraf perbandingan dan paragraf studi kasus ini tidak awkward atau tidak canggung ketika disambungkan, begitu. Jadi diperlukan adanya paragraf transisi. Terakhir adalah paragraf penutup. Nah, di sini namanya penutup biasanya akan berisi simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Jadi kita mengulangi lagi menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut dalam bentuk kesimpulan, dalam bentuk kalimat yang lebih singkat, dalam bentuk kata-kata yang lain tapi lebih singkat, lebih padat, begitu, dalam sebuah bentuk kesimpulan. Nah, tujuannya adalah untuk mempertegas kembali kepada para pembaca tentang inti dari esai tersebut, begitu. Jadi anti klimaksnya di sinilah, begitu, agar meninggalkan kesan pada para pembaca, agar para pembaca itu betul-betul ingat, oh ini inti dari ide topik yang tadi dibahas, oh ini inti dari esai ini, begitu. Karena pada kenyataannya memang setiap orang-orang yang membaca esai, mereka akan lebih dulu melihat paragraf pembuka dan paragraf penutup, terkadang, begitu. Jadi usahakan untuk membuat paragraf pembuka dan paragraf penutup yang terkesan menarik, begitu, mengungkapkan atau menjabarkan inti
dari isinya sendiri. Gitu teman-teman. Jadi paragraf pembuka dan paragraf penutup ini usahakan dibuat dengan menarik, ditulis dengan menarik. Kita akan sama-sama belajar nanti dalam pertemuan tatap muka. Selanjutnya untuk paragraf penutup sendiri di sini digunakan untuk memberikan kesan yang kuat kepada para pembaca. Jadi ini dapat bisa ditutup dengan pertama ada menegaskan kembali ide pokok karangan dengan kata-kata lain seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Bisa ditutup kembali dengan kata-kata yang lain. Kemudian ada ringkasan gagasan penting yang telah disampaikan. Jadi meringkas gagasan atau ide-ide pokok yang inti saja yang sudah disampaikan. Kemudian memberikan kesimpulan, saran atau proyeksi masa depan. Kemudian ada juga memberikan pernyataan yang tegas dan kesan yang mendalam. Pernyataan yang tegas ini tadi dapat digunakan untuk bagusnya itu untuk mengakhiri paragraf penutup. Kemudian untuk poin ketiga di sini, nah ada kesimpulan, saran dan proyeksi masa depan. Kesimpulan biasanya lebih cocok untuk digunakan untuk esai singkat, esai pendek itu cukup memberikan kesimpulan dan kadang-kadang saran. Untuk yang berupa makalah, maka ketiga ini sangat baik untuk digunakan. Seperti itu, baik itu kesimpulan, saran maupun proyeksi masa depan. Untuk makalah itu sangat penting. Tapi untuk esai singkat, maka hanya cukup kesimpulan dan saran saja. Kemudian kita lihat di sini ada tips mengembangkan paragraf isi. Nah, di sini beberapa tips yang bisa saya berikan, teman-teman bisa membaca lebih jelas nanti untuk penjabaran satu-satunya. Tapi di sini yang akan saya highlight adalah mengembangkan paragraf definisi. Pertama ada pengembangan paragraf definisi, kemudian paragraf argumen. Untuk dua yang atas ini adalah paragrafnya. Untuk paragraf definisi sudah pasti perlu mengeksplorasi definisi dari konsep yang akan dibahas, mulai dari asal definisi tersebut hingga perkembangan konsep tersebut pada periode penulisan esainya nanti. Jadi ini penting sekali, biasanya konsep-konsep ini dibahas dalam sebuah literatur review namanya. Literatur review. Jadi dalam literatur review ini biasanya banyak sekali definisi konsep-konsep dielaborasi, begitu baik itu dari mulainya sampai perkembangannya. Tapi untuk dalam esai singkat, mungkin definisi ini bisa di concise atau dirangkum dalam satu paragraf juga cukup, saya rasa ya. Tergantung sih, tapi tergantung dari bagaimana teman-teman mengembangkan definisi tersebut. Kemudian ada mengembangkan paragraf argumen. Di sini memberikan gambaran general dari suatu isu atau topik, jadi gambaran umum ya. Kemudian ada mengembangkan kronologi sebab akibat. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa, begitu biasanya terjadi pada suatu peristiwa, mungkin bisa juga dikembangkan dengan cara seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah dalam sebuah paragraf argumen itu perlu untuk menjabarkan sisi pro dan kontra dari isu yang teman-teman bahas. Kita akan belajar lebih banyak lagi nanti dalam praktek. Kita akan tentu teman-teman akan menyiapkan sebuah esai yang akan kita bahas mungkin di dalam kelas nanti ketika tatap muka. Seperti itu. Selanjutnya harus memberikan fakta pendukung yang dapat mendukung argumen teman-teman. Ini juga sangat penting sekali. Memberikan fakta pendukung untuk mendukung argumen teman-teman agar pembacanya itu dapat ikut menyetujui begitu argumen teman-teman. Seperti itu. Setidaknya dua hal yang terakhir ini sangat penting dan wajib ada dalam paragraf argumen ya. Sementara dua poin yang di atasnya lagi itu adalah yang memperindah lah istilahnya paragraf argumen teman-teman. Selanjutnya kita pindah ke dua baris yang kedua, ada pengembangan kalimat-kalimat contoh fakta. Kalimat-kalimat fakta, maksud saya kalimat-kalimat contoh berupa fakta. Begitu, dan kalimat-kalimat
perbandingan, yang akan menggunakan perbandingan nanti. Pertama kita lihat dulu yang fakta di sini. Kita harus memberikan restatement kalimat fakta dengan kata-kata lain agar menekankan relevansi fakta. Contoh, teman-teman bisa saja sudah menuliskan sebuah fakta begitu. Misalnya faktanya mungkin pada hari ini, pada hari Senin ini mungkin hujan turun sangat lebat di Sumbawa begitu ya. Jadi maaf kalau teman-teman mendengar suara ribut-ribut juga di belakang suara saya ini. Saya kembali lagi ke contoh. Contoh hari ini hujan sangat lebat. Mungkin ada beberapa banjir yang terjadi di beberapa titik seperti itu, sehingga sulit melakukan pembelajaran langsung secara tatap muka. Nah, itu contoh faktanya ya. Kemudian saya rangkum kembali fakta tersebut dengan sebuah restatement. Bisa saya gunakan dengan kata lain hari ini, kelas tatap muka tidak dapat berlangsung sebagaimana biasanya begitu. Jadi ada kata kesimpulan, ada sebuah kata restatement dari fakta yang tadi sudah dijabarkan begitu. Jadi fakta atau contoh yang teman-teman mau pakai untuk mendukung sebuah argumen itu bisa disebutkan dan bisa dielaborasikan dengan panjang begitu. Nah, kemudian setelah dielaborasi dengan panjang seperti itu, dapat ditutup dengan sebuah restatement atau kesimpulan dari fakta tersebut. Kemudian untuk pengembangan kalimat-kalimat perbandingan, di sini kita bisa menjabarkan dan mengoneksikan fakta pendukung dengan ide pokok yang ingin disampaikan begitu ya. Jadi saya langsung masuk saja ke bagian tips dari saya pribadi untuk menulis esai yang baik dan benar. Pertama di sini ada kita perlu mengetahui tujuan kita menulis esai. Nah, dalam hal ini karena esai kita sudah pasti akan difokuskan pada tujuan untuk mendiskusikan sebuah pandangan teman-teman terhadap suatu topik, maka kita akan memakai tujuan tersebut. Kemudian buatlah kerangka kasar tulisan yang akan dibuat agar membantu pemetaan gagasan-gagasan. Jadi teman-teman bukan hanya gambar yang terkadang kita mulai itu dengan sebuah sketsa kasar, tetapi tulisan pun juga kita mulai dengan kerangka kasar. Kerangka kasar ini yang akan membantu kita untuk memetakan gagasannya. Nah, kerangka itu nanti akan kita pakai dengan struktur esai. Maksud saya kerangka yang akan dibuat, kita bisa mulai dulu dengan kerangka esai sendiri. Jadi kita bisa mulai dari struktur esai. Maaf kalau tulisan saya di sini agak berantakan ya. Pertama mungkin bisa kita mulai kerangkanya dengan struktur esai, kemudian kerangka ide pokok ya. Jadi setelah struktur kita sudah cukup baik, kita isi struktur-struktur tersebut. Jadi pembukaannya diisi dengan ide pokok apa aja, kemudian bagian paragraf isinya nanti diisi dengan ide pokok apa saja, kemudian untuk ide pokok ini sendiri wajib sekali satu paragraf satu ide pokok begitu ya. Jadi mau itu pembukaan, isi, penutup, kita list atau kita daftarkan semua tulisan-tulisannya seperti itu. Kemudian yang keempat, saran saya adalah mulailah dengan menulis dari isinya tersebut. Jadi jangan tulis dari pembukaannya dulu atau dari penutup. Tulislah isinya lebih dulu. Kenapa? Karena nanti dengan demikian kita akan dapat meng-highlight poin apa saja sih yang akan penting untuk kita letakkan di paragraf pembukaan atau pendahuluan, kemudian yang mana saja sih yang penting untuk kita taruh di penutup seperti itu, agar kita bisa melihat secara keseluruhan overview dari ide-ide pokok yang kita tuliskan tadi. Begitu teman-teman. Jadi jangan lupa membuat kerangka kasar, pertama dari kerangka strukturnya, kemudian dari struktur tersebut buatlah kerangka ide pokok gitu ya. Kerangka ide pokok yang tercermin dari paragrafnya. Kemudian yang kelima, saran saya memoles seluruh tulisan tersebut dengan bahasa baku, kemudian tata cara ejaan yang benar dan lain-lain.
Untuk saran saya sendiri, poin pertama dan keempat itu betul-betul fokus kepada kualitas isi atau kualitas ide pokok dari dari karya tulis atau tulisan ilmiah teman-teman. Nah, untuk pemolesannya sendiri, saran saya itu belakangan saja ketika esai tersebut sudah rangkum bagus menjadi satu, kemudian teman-teman baca ulang lagi dari atas sampai bawah, kemudian diperbaiki seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada contoh esai singkat yang bisa saya berikan. Judulnya adalah Joy of Missing Out. Di sini ada beberapa bentuk pendahuluan, maksud saya ada beberapa paragraf yang diisi untuk bagian pendahuluannya, bagian isinya, kemudian bagian penutupnya. Di sini di bagian pendahuluan teman-teman bisa lihat sendiri terdiri dari 2 paragraf ya. Kemudian bagian isi sudah pasti ada banyak sekali paragrafnya. Oke, pertama kita lihat dulu di paragraf awal pendahuluan ini. Yang teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Untuk esai singkat ini saya juga sudah meletakkan esai ini secara utuh di Moodle, jadi boleh dibaca langsung di sana juga. Untuk pembahasan esai singkat ini saya berikan beberapa highlight. Pertama di paragraf pertama dalam bagian pendahuluan, di sini ada yang warna kuning. Nah, warna kuning ini kalau teman-teman baca, saat banyak sekali orang yang bla 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 bla, sebagian lainnya justru memilih bla 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 bla. Ini dibuka dengan sebuah fenomena, saya rasa fenomena kenyataan zaman sekarang begitu ya. Jadi dibuka dengan fenomena sosial zaman sekarang. Inilah yang bersifat sebagai appetizer dari pendahuluan tersebut. Kemudian diikuti dengan yang saya tandai warna hijau. Fenomena semacam ini dikatakan sebagai joy of missing out. Jadi fenomena di mana orang-orang itu ketika banyak sekali orang-orang yang senang tampil, senang eksis di sosial media, ada juga beberapa yang justru tidak mau menonjolkan diri, tidak mau menunjukkan eksistensinya di dunia maya, di jejaring sosial seperti itu. Nah, kegiatan untuk tidak mau menonjolkan eksistensi inilah yang disebut dengan joy of missing out. Sehingga ide pokok dari paragraf 1 ini diletakkan di akhir begitu. Dibuka dengan appetizer, kemudian ditutup paragraf pertama ini dengan ide pokok tentang joy of missing out. Kemudian kita lihat di paragraf kedua. Paragraf kedua lebih dielaborasikan lagi, kalimat-kalimat awalnya itu dielaborasi dengan lagi-lagi kenyataan zaman sekarang seperti itu ya. Setiap berhadapan dengan orang lain, baik dalam kehidupan nyata maupun ranah digital, bla 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 bla. Kemudian ditutup dengan sebuah ide pokok lagi begitu. Hal ini menimbulkan kelelahan mental yang luar biasa. Jadi yang ingin disampaikan oleh penulis di sini berarti kalau hanya membaca pendahuluan saja begitu, yang saya dapat adalah dari pendahuluan ini saya mengetahui bahwa tujuan dituliskannya esai ini kayaknya ingin memberitahukan tentang dampak negatif dari kebanyakan eksis begitu ya. Kemudian saya lanjutkan ke paragraf isinya. Di sini teman-teman lihat ada saya tandai warna biru dan juga saya sudah tulis di atasnya. Nah, di sini ada paragraf transisi. Jadi untuk menyambungkan antara pendahuluan dan isi yang warna hijau, kalau teman-teman lihat yang saya tandai warna hijau, agak canggung kalau langsung disambungkan begitu saja. Sehingga dalam paragraf isi pun akan lebih baik paragraf pertamanya itu dibuatkan paragraf transisi yang dapat menyambungkan antara paragraf akhir dari pendahuluan tadi dengan ide pokok baru yang kita inginkan untuk dibahas dalam paragraf isi. Dalam hal ini, paragraf isi ini diisi oleh beberapa ide pokok. Kalau teman-teman lihat yang saya tandai warna hijau ya. Pertama, di situ ada tentang perkembangan teknologi yang dianggap oleh penulisnya ini bahwa perkembangan teknologi itu juga turut membawa dampak negatif bagi seseorang. Kemudian dia mengelaborasikan dengan bukti atau fakta atau argumen pendukung yang dia ambil dari seorang psikolog dan konsultan edukasi bernama Christopher Willard.
Jadi dia memakai argumen dari Christopher Willard untuk mendukung argumennya dia sendiri begitu. Jadi menurut dia, menurut penulis, perkembangan teknologi itu membawa dampak negatif. Buktinya apa? Nah, buktinya sendiri sudah didiskusikan oleh Christopher Willard sebelumnya, bahwa hal ini berdampak kepada mental seseorang, seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini ide pokoknya adalah ide pokok yang menyatakan bahwa internet atau terlalu banyak engaging atau berpartisipasi dalam dalam memakai internet dan sosial media atau berbagai aneka hiburan berbasis internet itu dapat berefek pada tingkat produktivitas seseorang. Jadi itu adalah ide pokok serta dampak negatif lain, yang contoh dari dampak negatif lain yang ingin di-highlight oleh penulis ini. Contohnya itu diberikan dengan argumen tadi. Kemudian di sini dilanjutkan dengan paragraf isi. Jadi kalau teman-teman lihat, perhatikan di sini, paragraf 1 dan 2 itu berisikan ide pokok ya, ide pokok tentang dampak negatif. Kemudian yang kedua juga tentang contoh. Nah, di paragraf keempat di sini kalau teman-teman lihat yang warna hijau, ada ide pokok baru yang ingin disampaikan. Tapi mungkin karena kalau langsung disampaikan mungkin akan terkesan sedikit canggung begitu, maka di sini dipakailah paragraf transisi untuk menyambungkan paragraf tadi yang akhir tadi dengan paragraf yang nanti akan dimulai dengan kata umumnya orang-orang introvert, seperti itu. Jadi ada paragraf transisi yang dipakai di situ. Kalau teman-teman baca, saya rasa teman-teman bisa dengan sendirinya merasakan bahwa itu, oh ini adalah paragraf transisi, oh ini adalah paragraf contoh, oh ini adalah paragraf argumentasi, begitu. Kemudian di sini saya highlight sedikit yang warna kuning. Yang berwarna kuning ini adalah sebuah paragraf kontra, begitu ya. Jadi ketika kita mau berargumen, salah satu trik dalam berargumen itu adalah bisa menuliskan dulu tentang sebuah fenomena kontra, fenomena yang sekiranya itu berlawanan dengan apa yang kita mau argumenkan, seperti itu. Jadi di sini saya tandai dengan kata kontra dan pro. Yang warna kuning adalah yang kontra dengan argumen kita, kemudian yang pro adalah argumen kita sendiri. Kenapa ada teknik seperti ini? Karena ini sebenarnya salah satu teknik yang justru malah bagus untuk meng-highlight argumen kita. Jadi di sini dicontohkan dengan, umumnya orang-orang introvert itu menikmati keterlepasan dari lingkungan yang melibatkan banyak orang. Yang ingin dia sampaikan adalah, pada umumnya itu kebanyakan orang berpikir bahwa yang tidak suka eksis di media sosial itu adalah orang-orang introvert, orang-orang pendiam. Nah, kemudian dia masuklah ke argumennya dia bahwa ternyata bukan hanya orang introvert yang seperti itu. Orang ekstrovert pun sendiri itu ada kalanya ketika membutuhkan saat-saat untuk menyendiri atau menghindari kontak dengan sosial media, seperti itu. Jadi di sini sangat penting sekali untuk memberikan kesan atau argumen kontra yang berbeda dari yang kita argumenkan sendiri. Selanjutnya diikutilah dengan beberapa contoh atau fakta yang dapat mendukung argumen-argumen teman-teman. Di sini ada saya tandai yang berwarna biru lagi. Nah, berwarna biru di sini adalah kalimat transisi. Jadi sebelum masuk dalam kalimat-kalimat kesimpulan teman-teman, dapat juga dimulai dengan sebuah kalimat transisi, baru dilanjutkan dengan kalimat yang saya tandai dengan warna hijau. Di situ ada, namun demikian penting untuk diingat bahwa bla 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 bla. Kalau mungkin sekedar dari yang kita baca dari kesimpulan tulisan ini berisi sedikit kesimpulan dan juga kebanyakan saran ya.
kebanyakan saran bahwa pentingnya kita untuk juga ikut mengaplikasikan joy of missing out dalam kehidupan masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan langsung lanjutkan dengan struktur esai panjang atau makalah. Tentu di sini teman-teman juga sudah sering lihat ya bahwa makalah itu biasanya akan diisi oleh daftar isi dan daftar tabel. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke bagian yang paling penting dari esai makalah itu sendiri, yaitu pertama tentu akan perlu untuk didahului dengan abstrak atau bab pendahuluan. Dalam bahasa Inggris biasanya juga ini dikenal dengan bagian introduction. Kemudian ada bagian isi atau bagian main body-nya. Selanjutnya diikuti oleh paragraf penutup atau paragraf kesimpulannya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk paragraf abstrak sendiri, maksud saya bagian bab pendahuluan sendiri akan diisi dengan latar belakang, tujuan makalah, serta manfaat makalah. Sudah cukup jelas saya rasa. Kemudian bagian isi biasanya akan diisi dengan bagian metodologi penelitian atau jika memang makalahnya berhubungan dengan penelitian, seperti itu ya. Kemudian ada juga pembahasan literatur review. Kalau literatur review sendiri mungkin dalam esai singkatnya itu adalah pembahasan definisi konsep ya, definisi konsep singkat mungkin yang dapat diberikan. Kemudian ada pembahasan studi kasus, pembahasan hasil penelitian. Nah, ini yang paling penting sekali untuk artikel-artikel yang mungkin tujuannya adalah untuk memberikan laporan hasil penelitian. Kemudian juga ditutup oleh, maksud saya diikuti oleh pembahasan diskusi gagasan-gagasan atau argumen-argumen yang tersedia. Dalam hal ini adalah contoh esai panjang yang bisa saya berikan. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini artikel ini sudah saya upload juga di Moodle untuk teman-teman baca. Artikelnya juga cukup menarik menurut saya, sangat bagus berhubungan dengan kritik terhadap arah pendidikan di Indonesia saat ini, seperti itu. Jadi ada pendahuluan di sana, ada abstrak. Jadi kalau esai panjang itu umumnya akan lebih mudah ketika diberikan judul bagian esainya, seperti itu. Jadi bagian abstrak diberikan judul abstrak, bagian pendahuluannya diberikan judul pendahuluan, bagian penutup diberikan judul penutup, begitu. Sementara esai pendek umumnya tidak seperti itu. Esai pendek biasanya, apalagi yang misalnya 1000 kata atau lebih, itu umumnya tidak pakai judul bagian tulisan. Jadi tidak ada judul pendahuluan, tidak ada judul isi, tidak ada judul kesimpulan, langsung saja tulis semua paragrafnya. Itu kalau esai singkat. Nah, kalau esai panjang agak berbeda. Di sini yang warna kuning saya tandai dengan inti-inti dari paragraf-paragraf ini ya. Kalau kita lihat dari abstraknya sendiri, dia membicarakan tentang banyaknya masalah yang muncul yang terkait dengan pendidikan. Kemudian diperlukan adanya koreksi terhadap proses pelaksanaan pendidikan untuk mencapai arah kebijakan pendidikan yang lebih berkualitas. Jadi saya rasa dari abstrak sendiri kita bisa tahu bahwa kalau artikel ini ingin mengkritik sesuatu nih dari implementasi yang sudah selama ini berjalan, sehingga tujuannya ingin mengoreksi begitu. Jadi tujuan lainnya juga dia ingin mengoreksi proses belajar mengajar mungkin ya yang berlangsung di Indonesia. Kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan sendiri dia juga menjabarkan beberapa kalimat-kalimat yang bersifat elaborasi dari banyak sekali latar belakang. Di sini latar belakangnya dia menanyakan bahwa apa sih yang terjadi dengan proses pendidikan kita selama ini. Jadi dia membicarakan tentang fenomena-fenomena negatif yang mungkin terjadi dalam kehidupan siswa-siswi atau peserta didik ya di Indonesia. Kok banyak yang tawuran, kok banyak pejabat yang menjadi koruptor, kenapa secara karakter Indonesia justru mundur begitu. Proses pendidikannya selama ini apa sih yang salah begitu. Jadi di sini dibantu juga dengan kalau kita lihat yang terakhir ini beberapa permasalahan tersebut. Nah, di sini apa sebenarnya hakikat pendidikan? Dia mencoba untuk mengelaborasikan hal-hal yang akan dia jelaskan dalam bab isinya.
bab isinya nanti dia ingin menjelaskan tentang apa sih sebenarnya hakikat pendidikan, bagaimana sih kebijakan arah pendidikan bangsa selama ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana implementasi pendidikan dalam rangka tujuan pendidikan nasional, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, disinilah masuk bagian pembahasan, di mana dalam bagian pembahasan ini dibagi menjadi 3 sesuai dengan pertanyaan yang ingin dia jawab. Pertama ada pembahasan tentang definisi atau konsep pendidikan, kedua tentang kebijakan arah pendidikan bangsa itu sebenarnya asalnya dari mana, begitu, rujukan pendidikan itu dari mana, kemudian refleksi implementasi arah pendidikan bangsa itu sejauh mana sih, implementasi yang kita sudah laksanakan selama ini tuh bagaimana, sudah seperti apa, begitu. Jadi tiga hal inilah yang dielaborasi oleh penulis dalam pembahasannya. Kalau teman-teman perhatikan atau teman-teman baca, esai ini sangat bagus sekali, membuat kita berpikir bahwa pendidikan itu sebenarnya berdasar pada undang-undang. Nah, kemudian apakah implementasi selama ini sudah berdasarkan kepada undang-undang kita, begitu. Dan ternyata dalam hal ini dia menemukan bahwa ternyata belum dilaksanakan sesuai dengan keinginan undang-undang dasar, begitu. Keinginan para pendiri bangsa itu belum terlaksana seperti itu pendidikan di Indonesia, begitu. Jadi di paragraf terakhir kalau teman-teman lihat di situ ada saya tandai, pendidikan yang terjadi dan dilakukan di sekolah itu masih timpang. Pengembangan ranah pikir atau ranah kognitif itu lebih diutamakan daripada ranah rasa, karsa dan religi dan religinya sendiri. Jadi konsep tentang agama, konsep pendidikan karakternya itu masih kurang dalam aplikasi di sekolah-sekolah, begitu. Masih banyak yang mungkin lebih berorientasi kepada harus nilainya bagus, ujiannya harus bagus, pokoknya yang lain tidak penting, nilai itu yang paling penting, begitu yang ingin di highlight oleh penulis ini, bahwa implementasi pendidikan bangsa itu masih jauh dari cita-cita yang tertera dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya kita masuk dalam paragraf penutup. Di sini penulis hanya menuliskan kesimpulan dan saran. Jadi kalau kita lihat dalam highlight warna kuning yang saya berikan, itu ada 3 poin ya, 3 poin yang disebutkan kembali dari apa yang sudah dibahas tadi, gitu kan. Ada tentang pendidikan, pengertian pendidikan, kebijakan arah pendidikan bangsa, itu asalnya atau dasarnya dari mana, kemudian refleksi implementasi arah pendidikan bagaimana. Nah, semua ini sudah ditulis dalam paragraf kesimpulannya. Jadi di sini ada di highlight, begitu. Pertama tentang pendidikan, kemudian kedua arah pendidikan bangsa, kemudian ketiga di situ ada kebijakan arah pendidikan bangsa yang sudah tertera. Kemudian dari sarannya sendiri, penulis menyarankan ada 2 juga. Pertama, praktik di sekolah itu harus seimbang ya, antara pengajaran proses intelektual serta pendidikan moral atau karakternya. Kemudian yang kedua, sarannya lebih kepada saran untuk pemerintah, agar pemerintah itu mau juga untuk melakukan pemetaan terkait dengan potensi dan kebutuhan daerah, begitu. Dengan demikian dalam argumen penulis, begitu, diharapkan dapat memperbaiki atau mengembangkan, begitu, proses pendidikan di Indonesia agar bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.